Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setelah kita sarapan dari Pasar Pugung Raharjo, saya sengaja silaturahim ke kediaman Mas Rohmat. Nah, beliau ini waktu sekolah dasar itu kakak kelas saya, dan kebetulan banget juga beliau ini adalah guru atau orang tua dari guru saya waktu SD. Sepertinya ini satu berkah buat saya bisa membangun silaturahim kembali. Nah, yang lebih penting lagi bahwa Mas Rahmat ini sekarang sedang mengembangbiakkan lebah madu. Tentu ini perlu kita apresiasi, dan kita mau sharing-sharing, mau belajar bagaimana caranya beliau membudidaya lebah madu. Mas Rahmat, apa kabar Mas Rahmat? Alhamdulillah. Udah lama ya tinggal di sini Mas Rahmat? Dari lahir. Dari lahir. Katanya udah pernah merantau begitu. Sudah sih beberapa kali merantau ke Palembang, Jambi, Jawa, bahkan ke Malaysia 2 kali. Oh, lumayan banyak ya. Ternyata setelah punya pengalaman banyak, nggak jauh-jauh juga ternyata harus pulang ke Pugung Raharjo untuk membangun kampung halaman. Ini patut kita apresiasi. Nah, ngomong-ngomong Mas tentang madu Mas, ini boleh nggak saya coba lihat Mas madunya Mas? Oke, ini pemirsa, namanya Pondok Madu MCL Hani, 100% madu kelanceng murni. Kenapa Mas kok harus dikasih nama kelanceng murni ini? Ya, untuk membedakan jenis madu, karena madu itu yang bisa dikonsumsi pada garis besarnya ada 3 jenis madu. Baru tahu kalau ternyata madu itu ada 3 jenis. Beda-beda. Apa itu bedanya? Jadi ada madu hutan dari lebah hutan atau lebah Apis dorsata, yang itu notabene dia bersarang tunggal dan tidak bisa dibudidayakan atau diternakan. Dia memang hidup di hutan liar. Untuk yang kedua itu dari Apis cerana. Apis cerana itu lebah lokal Indonesia yang bersengat. Dan di samping Apis cerana, untuk yang dibudidayakan untuk jenis Apis itu, maksudnya Apis itu lebah bersengat. Nah, itu ada jenis impor yaitu Apis mellifera yang bisa menghasilkan madu lebih banyak dari Apis cerana yang lokal Indonesia. Oh, ini ya? Iya, itu mellifera itu. Oh, yang hitam ya? Itu mellifera itu, dia kalau metode lama itu sistem ternaknya itu harus migratori, sistem berpindah-pindah tempat. Benar. Oh, itu. Jadi di mana ada musim bunga, di situ dia kejar tempatnya gitu kan. Betul. Dan untuk sekarang ini dari Ilmi, terutama Ilmi Lampung dan Jambi berkolaborasi mencoba bikin metode baru yang tanpa harus pindah-pindah tempat. Karena kan biaya mobilisasinya tentu lebih mahal. Makanya kalau di luar negeri kita pernah jumpai ada satu atau berapa rombongan itu mobil isinya itu lok-lok lebah. Mereka itu bisa berpindah-pindah tempat, di satu tempat itu bisa sampai 2 bulan, sehingga pasti harga madu akan menjadi sangat mahal ya, karena tingkat mobilitas untuk mendapatkan madu. Dan sekarang di Jambi alhamdulillah ini udah tidak
harus berpindah tempat bisa. Oke. Jadi diletakkan di pinggir hutan akasia. Jadi akasia itu dia mengeluarkan nektar itu bahan madu mentah. Itu tidak dari bunganya saja. Setiap pagi dari ketiak daun muda itu selalu mengeluarkan nektar. Makanya setiap pagi. Nanti bisa saya kasih contoh nektar-nektarnya. Kalau akasia sini nggak ada sih, adanya di Google ada. Oke, ini sekali lagi Mas Rahmat. Setelah merantau jauh sampai ke Palembang, Jawa, bahkan sampai ke Malaysia, tentu jadi pertanyaan mendasar saya, kok bisa-bisanya harus kembali kemudian membudidaya madu? Pasti madu ini punya daya tarik sendiri nih. Apa nih kira-kira Mas Rahmat? Mungkin pasti lebih menarik nih budidaya madu dari sisi keuntungannya ini. Gimana Mas Rahmat? Untuk dunia peternakan itu saya sudah berapa kali mencoba ternak, dari ayam kampung, ayam Bangkok, jangkrik, sampai ke lebah madu. Jadi dari sekian banyak Model hewan peternakan yang bisa saya ternakkan tanpa harus mengeluarkan modal banyak, tanpa harus kita setiap hari memberi pakan, tanpa harus kita takut ditinggal berapa hari dari rumah, ya cuma lebah. Bahkan saya ternak burung kenari, burung labet pun pernah. Oke. Jadi kawan-kawan milenial ini bisa menjadi peluang bisnis nih, Ya, benar. buat kawan-kawan milenial yang mungkin untuk awal-awal pasti tidak membutuhkan modal yang banyak. Cukup kamu tinggal di sekitar lingkungan yang banyak bunganya, sekaligus untuk pemandangan, ternyata bisa menghasilkan uang juga dari madu. Nah, bisa dicoba Mas caranya Mas, nanti saya ingin ditunjukkan bagaimana caranya memulai bisnis madu ini untuk kawan-kawan milenial yang ingin memulai usaha khususnya di bidang madu. Itu Mas ya. Kalau untuk pemula itu jangan berpikir dulu untuk koloni, untuk beli koloni. Bukan karena kita punya duit langsung beli koloni, tidak. Oh, beda ya koloni. Siapkan koloni itu maksudnya koloni lebahnya kan. Aha. Kita siapkan dulu vegetasinya, bunga-bunga di sekitar kita yang bisa menghasilkan nektar dan polen. Jadi banyak orang tuh salah persepsi karena punya uang, mereka beli koloni banyak tanpa memperhatikan keadaan vegetasi sekitarnya, akhirnya koloninya pun punah satu persatu. Oke, jadi tips yang pertama, pastikan kalian punya bahan makan dulu untuk madunya, baru menyiapkan proses bagaimana cara berternak. Nah, mulai sekarang mumpung masih musim bunga, boleh tuh mulai hobi nih sama bunga. Setelah mencukupi bunga, tanaman, dan kayaknya sih mesti Tentunya juga bunga yang menghasilkan nektar sama polen. nah ini perlu kelas khusus nih kayaknya Mas Rahmat. Ya, kayaknya ada beda-beda bunganya. Ada bunga khusus itu kayak bunga. Jadi bunga yang enggak semua bunga itu disukai lebah. Jadi bunga yang mengandung nektar dan polen itu yang disukai lebah, dan tidak semua bunga yang mengandung nektar itu semua lebah suka, hanya beberapa jenis yang suka gitu kan. Ada Betul. yang jelas ada bunga-bunga yang jadi favorit mereka. Oke. Nah, jangan khawatir sahabat milenial, untuk memulai bisnis madu itu juga harus punya ilmunya. Nah, insya Allah Mas Rahmat ini nanti akan siap untuk berbagi ilmu sampai akhirnya kalian bisa sukses seperti Mas Rahmat. Nah, Mas Rahmat, saya bawa kopi nih Mas Rahmat. Saya ini sama Mas Rahmat, seperti sampean wirausaha, kebetulan saya bisnis di bidang kopi. Ada kedai kopi dan kita roasting kopi. Mungkin nggak nih kita nanti kolaborasi? Saya mau buat namanya kopi, tapi pemanisnya tidak dari gula, supaya minum kopi tetap sehat. Namanya Coffee Honey, kolaborasi antara Maharindu Kopi dan MCL Honey.